Sebagai anak muda, kita sangatlah ingin cepat kaya instan di zaman sekarang, atau zaman saya dulu juga begitu sih. Jadi pada saat itu ada investasi yang menawarkan dari teman saya yang di Medan. Jadi mereka menawarkan investasi. Jadi sebenarnya penipunya bukan mereka, mereka juga korban. Jadi mereka mungkin yang tahu duluan kan. Jadi saya diajak dan returnnya itu yang dibagikan itu kurang lebih 200%. Jadi saya naruh itu dulu 10 juta. Jadi dijanjikan akan kembali menjadi 30 juta dalam 3 bulan atau 90 hari. Jadi pas saya deposit 10 juta itu baru cair 3 hari atau 3 kali, sisanya hilang, terus dinyatakan pilot. Dan setelah saya telusuri, ternyata perusahaan ini didirikan di UK. Jadi sebenarnya perusahaan fiktif sih kalau saya bilang. Nah, ternyata dan sebelum ada Lexus ini juga ada namanya Speedland, ada tambang emas, dan ada lagi yang lain-lainnya saya nggak hafal. Pokoknya saya cari tahu kurang lebih skemanya begitu. Jadi dia kasih kita return yang sangat besar, contohnya 200% itu, dan sebagai orang awam akan tertarik kan. Dan saya juga zaman dulu sangat awam, jadi saya tertarik secara nggak enak juga sama teman sih. Teman ngajak terus kan, terus dia bilang, kamu ngajak orang aja lagi, jadi kamu kalau dapat member akan mendapatkan fee dari mereka deposit. Tapi saya bilang, tidak, karena kalau saya ajak orang nanti ada masalah, saya juga akan dikejar orang, jadi saya mending uang sendiri aja. Nah, di Lexus ini habis kejadian di tahun 2000, kalau nggak salah 2012-an atau 2012 atau 2013 lah. Setelah berapa tahun kemudian ada keluar lagi yang baru, namanya Dream for Freedom. Jadi skemanya saya lihat sama, terus teman nawarin, saya bilang ini jangan ditawarin ke orang karena ini scam. Karena saya tahu ini udah pernah saya alami, saya bilang kan. Tapi dia nggak percaya, malah ketahuan saya. Ya udahlah, saya biarin. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah 1-2 bulan kabur, terus di Facebooknya dihapus semua soal postingan dia yang menawarkan Dream for Freedom itu. Nah, nggak berapa lama kemudian, kemarin mungkin 2 tahun, setahun lalu, 2 tahun lah, ada saudara juga masuk, dia bilang hanya berdasarkan satu KTP bisa satu nama lah buat investasi ini katanya. Terus saya bilang, ini bisa satu KTP kan, namanya manusia kan kita serahkan kan, kita bisa aja pakai KTP kakak, adik, ibu, bapak, jadi siapa aja bisa kita pakai buat investasi kita kan. Dan itu menjadi acuan, dia bilang ini nggak akan menipu karena dia nggak minta kita investasi banyak-banyak, karena hanya satu KTP satu orang katanya. Ya tadi saya kasih penjelasan, saya bilang bisa aja kita sebagai orang yang serakah, punya rasa pengen kaya yang cepat, ya kita bisa aja minjem KTP siapa aja kan. Dan ternyata benar juga, dan berakhir kabur juga atau pilot juga. Dan terakhir saya juga pernah kena yang bukan di online ya, jadi yang ini di Depok. Jadi mungkin yang orang Depok akan tahu, itu bernama Pandawa. Jadi Pandawa itu saya dulu ada konsumen saya yang terus tiap saya ketemu dia nawarin terus. Jadi saya nggak enak, ya udahlah saya ikut karena nggak enak. Ya mungkin juga ada karena serakahnya ya. Tapi bagusnya lagi saya tetap nggak mau ngajak orang, karena juga dijanjikan kalau ngajak orang akan dapat fee lagi tambahan. Nah yang Pandawa ini dia ngasih return itu sekitar bukan sekitar, tapi 10% dari apa yang kita taruh, dari berapa yang kita taruh. Jadi kita taruh contohnya 10 juta, return per bulannya itu 1 juta, berarti 10 juta 10%-nya kan, 10%-nya 1 juta. Jadi tiap bulan itu dikasih 10%. Dan saya sebagai orang yang usaha, saya bingung juga, setiap bulan dikasih 10%, sementara kita usaha aja
naruh barang kita atau kita beli barang nggak langsung keluar barangnya, kayaknya logikanya nggak ketemu. Tapi karena emang ya udahlah, kita ikutin aja, konsumen kita sudah bantu belanja di tempat kita juga kan, akhirnya saya ikutin. Dan pas saya kirim barang lagi kemarin, ada ibu-ibu yang sambil nangis karena dia menggadaikan surat tanahnya ke bank, dia minjem uang bank buat masukin ke Pandawa ini. Jadi ya apa yang terjadi, rumahnya bakal hilang karena uangnya nggak ada kan. Kalau ada uang buat nebus ya nggak masalah, cuman ya untuk pelajaran kita, jangan sekali-kali ikuti investasi yang macam-macam. Contohnya sekarang banyak sekali yang di Telegram juga, tiba-tiba kita di-invite, kita ditawarkan, oh ini saya dapat return sekian sekian sekian, itu temennya semua. Di Telegram itu banyak banget tuh. Jadi kita akan di-invite, di sana di grup itu akan berjumlah ratusan orang atau 200 orang, dan yang online itu 2-3 orang, itu grupnya mereka semua itu. Dan yang lain itu mungkin robot atau multi. Jadi mereka saling ngobrol kan, oh saya dapat sekian, saya dapat sekian. Kita sebagai orang awam juga yang di-invite, kita orang awam yang di-invite, kita akan tertarik dan kita ikut, dan akhirnya kita menjadi korban juga. Tapi yang paling utama, kita menjadi korban itu buat pelajaran kita. Dan yang kedua, jangan sekali-kali menjadi penipu seperti mereka. Najis banget.